Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk teman-teman dan dosen pengampu. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang transaksi elektronik. Sebelum kita masuk ke transaksi elektronik, maka kita harus tahu latar belakang dari transaksi elektronik. Dalam era digital yang semakin maju, perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi telah mengubah paradigma kehidupan manusia secara fundamental. Kemajuan dalam telematika yang merupakan perpaduan dari teknologi telekomunikasi dan informatika telah memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah hukum perdata. Dalam konteks ini, aspek hukum telematika dari perspektif hukum perdata menimbulkan beragam problematika yang perlu dipecahkan. Pada era digital ini, pertukaran informasi melalui internet dan media elektronik telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dampak dari kemajuan ini juga membawa tantangan hukum yang kompleks, terutama dalam konteks hukum perdata. Hukum perdata menjadi landasan bagi regulasi dan penyelesaian sengketa yang melibatkan individu, perusahaan, dan entitas hukum lainnya dalam kegiatan transaksi dan interaksi di ranah digital. Penggunaan internet sebagai sarana teknologi informasi membawa berbagai dampak yang positif, seperti kemajuan perekonomian, meningkatkan pengetahuan, dan memperluas jaringan. Penggunaan teknologi informasi tampak dari transformasi berbagai aktivitas yang semula manual menjadi elektronik, seperti e-commerce, e-government, dan e-learning, dan berbagai kegiatan berbasis elektronik lainnya. Kini, sistem informasi dan komunikasi elektronik telah diimplementasikan pada hampir semua sektor kehidupan dalam masyarakat. Salah satu bidang yang membawa dampak bagi masyarakat luas adalah perdagangan secara elektronik atau e-commerce. Tidak ada definisi yang pasti tentang apa yang dimaksud dengan perdagangan elektronik. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya Bayu Hansori ingin memaparkan apa yang kami akan bahas. Yang pertama, bagaimana mengamankan data dan transaksi dalam lingkungan transaksi elektronik, dan yang kedua, bagaimana memastikan kendala sistem transaksi elektronik agar tidak terjadi kegagalan atau kehilangan data, dan yang ketiga, bagaimana hukum dan regulasi mengatur transaksi elektronik dan apakah sudah cukup untuk melindungi semua pihak yang terlibat, dan yang terakhir, bagaimana memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang adil serta terhadap transaksi elektronik. Kemudian saya akan melanjutkan, yaitu kajian pustaka, ya. Pengertian transaksi elektronik. Istilah transaksi elektronik berbeda dengan istilah perjanjian yang dikenal dalam buku perdata. Namun demikian, transaksi elektronik dapat digolongkan sebagai kontrak tidak bernama dan buku 3 buku perdata. Oleh karenanya, dapat ditetapkan ajaran umum pada bab 1 sampai bab 6 dari buku perdata terhadap transaksi elektronik, bahkan apabila pengaturan e-commerce dilakukan secara analog dari ketentuan buku perdata, maka ketentuan dalam buku 3 yang tentang perikatan dapat juga diterapkan dalam transaksi elektronik. Beberapa ketentuan buku perdata yang berkaitan dengan hal itu meliputi pasal 1313 mengenai pengertian ketentuan perjanjian. Kemudian ada pasal 1320 sampai dengan 341 mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian. Kemudian ada pasal 1347 mengenai isi suatu perjanjian. Kemudian ada pasal 1215
sampai dengan 1245 mengenai ingkar janji dan ganti rugi. Shalom, perkenalkan nama saya Christine C. Elsa dengan NIM A1012231103. Di sini saya akan berbicara tentang asas-asas yang ada pada transaksi elektronik. Asas-asas tersebut meliputi yang pertama, asas kebebasan berkontrak, asas konsensual, asas itikat baik, asas keseimbangan, asas kepautan, asas kebiasaan, asas ganti rugi, asas keadaan memaksa, asas kepastian hukum, asas kepercayaan, asas kekuatan meningkat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas moral, asas internasional, asas yurisdiksi dalam dunia maya, asas informasi, asas kerahasiaan, asas pengamanan, asas standar kontrak, asas elektronik, asas domain, asas kekuasaan, dan asas penyerahan. Dalam transaksi elektronik juga terdapat kontrak, yang dimana kontrak lepas dari batas yurisdiksi nasional. Undang-undang informasi dan transaksi elektronik menentukan pengguna transaksi elektronik digunakan untuk kegiatan perdagangan dalam lingkup nasional dan internasional yang menggunakan sistem elektronik. Transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui penerima, kecuali ketentuannya lain dari pihak yang menentukan. Salah satu keuntungan utama transaksi elektronik ialah kenyamanan, di mana konsumen tidak perlu pergi ke toko fisik untuk membeli barang atau jasa. Mereka dapat melakukan pembelian hanya dengan beberapa klik mouse atau sentuhan layar. Di sini sangat mempermudah bagi masyarakat untuk berbelanja dan mengurangi aktivitas masyarakat di luar rumah. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, saya Reno Destian, NIM A1012231104 akan menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan dalam rangka memperoleh bahan hukum untuk dianalisa. Penelitian yuridis normatif adalah tipe penelitian yang sering digunakan dalam bidang hukum, yang merupakan tipe penelitian tersendiri yang berbeda dengan tipe penelitian empiris maupun tipe penelitian dalam bidang hukum lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan-pendekatan yang biasa digunakan dalam melakukan penelitian hukum. Metode penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual atau conceptual approach, yang pendekatan perundang-undangan digunakan karena penelitian ini meneliti berbagai peraturan perundang-undangan, terutama substansi yang berkaitan dengan aspek hukum dalam transaksi perdagangan secara elektronik. Selain itu, pendekatan konseptual juga digunakan, yakni pendekatan yang didasarkan pada konsep, doktrin, dan kebiasaan-kebiasaan dalam praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiranti Setia Devi Cahyading Tias akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sudah sebelumnya menjelaskan materi ini. Adanya metode penelitian, yaitu metode yuridis normatif. Adanya 3 jenis hukum, yaitu primer, sekunder, serta tersier. Untuk bahan hukum primer ini mempunyai kekuatan yang mengikat kepada Kitab Undang-Undang Dasar, hukum perdata atau disebut Bargel-Wettbeck. Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengenai informasi dan transaksi elektronik. Serta ada metode penelitian, adanya sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan adanya hukum primer.
serta tersier yang menjelaskan bahan hukum yang menjadi penunjangnya. Yang keempat adalah validasi. Bahan hukum yang akan dianalisa terdiri atas 3 jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah, Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, majalah, dan koran, maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan topik penulisan ini. Dan yang terakhir yaitu adalah falsifikasi. Salah satu permasalahan utama dalam hukum perdata terkait telematika adalah masalah penegakan hukum di dunia maya. Seiring dengan meningkatnya kegiatan transaksi dan interaksi digital, terdapat tantangan dalam menegak dalam era digital yang semakin maju. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah paradigma kehidupan maupun secara fundamental.